Oke, saudara sekalian, mari kita sekarang membuka firman Tuhan. Saya ajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai yang ketujuh. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Mari kita membaca bersama-sama ke 3 ayat ini, ayat 5, 6, dan 7. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 5, 6, dan 7. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Mari kita, sudah sampai ayat ke-7 saja ya. Mari kita berdoa sekali lagi bersama-sama. Saya ajak kita semua buka suara berdoa bagi setiap diri kita masing-masing, saudara-saudara kita di kiri dan kanan, dan juga berdoa untuk hamba Tuhan yang memberitakan firman. Kiranya Tuhan yang berbicara, Tuhan yang memimpin kita, sehingga kita juga boleh menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hal ini. Bapa di surga, kami datang padamu pada pagi hari ini bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sudah pimpin sampai saat ini, dan kami saat ini siap untuk merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus yang memimpin setiap kami, umat-Mu yang Kau sudah pimpin hadir di tempat ini. Siapkan hati dan pikiran kami, bukalah telinga kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengar akan perkataan Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu penuh dengan kelemahan, dia boleh memberikan firman-Mu dengan setia dan dengan penuh urapan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang diberitakan firman-Mu itu menjadi firman yang hidup di dalam hidup kami, firman yang membentuk kami, firman yang boleh diterima dengan hati yang taat kepada Tuhan. Tuhan berkati dan pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sudah sekalian, kita masih masuk di dalam pembahasan tentang tema-tematik ya, atau khotbah tematik yang di dalam seri tanda-tanda daripada gereja yang sehat. Ya, ini adalah ya bagian yang keempat yang kita bahas hari ini. Yang pertama kita sudah membahas tentang gereja, tanda yang pertama gereja yang sehat adalah gereja yang berpusat kepada firman Tuhan. Dan yang kedua, tanda yang kedua adalah gereja yang berpusat pada firman Tuhan, itu kemudian diekspresikan di dalam gereja yang mengkhotbahkan khotbah secara eksposisi dari firman Tuhan. Dan yang kedua adalah gereja yang berpusat pada Injil. Sudah lihat kaitannya ya, dari firman Tuhan secara lebih besar, lalu kemudian Injil secara fokus. Dan yang ketiga adalah gereja yang memiliki pengertian yang tepat, pengertian yang alkitabiah tentang conversion. Conversion itu biasa diterjemahkan sebagai pertobatan, atau lebih tepat sebenarnya perubahan. Ya, bagaimana orang setelah mendengar Injil kemudian boleh berespons dengan benar dan mengalami perubahan atau pertobatan yang sejati. Nah, itu hari ini kita akan membahas tanda yang keempat. Ya, gereja yang sehat memiliki tanda yang keempat, yaitu a biblical understanding of evangelism. Ya, bagaimana gereja yang sehat itu memiliki akan pengertian yang tepat dan juga praktek akan memberitakan Injil. Nah, ini adalah satu tema yang saya akan mulai dengan satu refleksi, satu pengakuan yang waktu saya memikirkan ini, sekali lagi saya merasa saya sendiri masih sangat kurang ya, dan lemah di dalam bidang ini, di dalam poin ini. Ya. Selain misalnya di dalam 1 tahun itu ada welcoming days 2 kali itu mungkin 4 kali hari Sabtu begitu ya. Lalu tentu sering khotbah memberitakan Injil di situ. Dan kalau KKR regional itu sangat jarang saya hanya pernah 2 atau 3 kali ikut KKR regional. Itu beda dengan Pak Aiter yang setahun bisa berkali-kali pergi ke KKR regional memberitakan Injil. Ya, saya beberapa kali saja.
Dan juga tentu kadang-kadang ketemu orang-orang tertentu dan juga mencoba mengasihi satu dengan yang lain di dalam gereja, membangun, dan itu nanti kita lihat itu salah satu yang penting sebenarnya untuk kita boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tetapi saya merasa sangat kurang secara rutin dan sebagai lifestyle itu bertemu dengan orang-orang yang belum percaya, begitu ya. Saya pikirkan semakin lama menjadi pendeta, hampir semua orang-orang yang saya kenal itu orang-orang Kristen, gitu ya. Satu-satunya itu social life saya itu yang bertemu dengan orang-orang yang bukan Kristen itu adalah main pingpong saya. Ya, itu saya secara rutin, itu satu-satunya tempat, ya, salah satu tempat di mana saya ketemu dengan cukup rutin orang-orang yang banyak di antara mereka belum percaya. Ada beberapa orang Kristen, tapi kebanyakan belum percaya, dan itu yaitu main pingpong. Tapi tentu itu konteksnya main pingpong, gitu ya. Tentu ada kesempatan-kesempatan beberapa kali sharing kepada mereka, tetapi tidak terlalu sering, ya, tidak terlalu sering. Kepada tetangga ada 1-2 tetangga yang pernah saya sharing Injil kepada mereka. Tapi di luar itu sebenarnya sangat kurang sekali, sebenarnya sangat kurang untuk bertemu, bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya dan kemudian memberitakan Injil kepada mereka. Saya rasa juga banyak di antara kita yang sangat kurang, ya, untuk boleh menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil di dalam hidup kita, khususnya kepada orang-orang yang belum percaya yang kita temui di dalam hidup kita. Karena itu mari kita belajar bersama-sama, ya, mari kita belajar dan bertumbuh bersama-sama, ya, karena mengerti dan melaksanakan melaksanakan pemberitaan Injil itu adalah salah satu ciri daripada gereja yang sehat, ya. Dan tidak percuma gereja kita adalah Pak Tong, khususnya pendiri GRI, itu sangat menekankan, dan beliau kalau kita sudah mengikuti, kita tahu hati beliau itu adalah penginjilan, ya. Utamanya Pak Tong itu bukan teolog, bukan penggembala, bukan pengajar. Utamanya beliau mengajar banyak mengkhotbahkan teologi dan sebagainya, filsafat dan sebagainya, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tetapi inti, kalau sudah mengerti inti hati daripada Pak Tong, maka Pak Tong dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemberita Injil, ya, pemberita Injil di tengah-tengah dunia ini, dan Tuhan sudah pakai begitu luar biasa dalam kehidupan Pak Tong. Dan karena itu gereja kita adalah bukan hanya gereja reform, tetapi gereja reform Injili, yang terus Pendeta Stephen Tong mengingatkan kita, jangan lupa bahwa kita bukan hanya gereja reform, tetapi gereja reform Injili, dan menjadi ada keunikan-keunikan tertentu yang saya percaya keunikan itu juga muncul dari pergumulan dan pengertian akan firman Tuhan yang Tuhan bukakan kepada Pak Tong secara khusus. Saudara sekalian, saya akan mulai dengan hal yang negatif, ya, negatif dalam pengertian penginjilan itu bukan apa. Ya, secara negatif. Karena ini ada kadang-kadang menjadi kesalah pengertian kita waktu kita menjadi kesulitan bergumul tentang untuk memberitakan Injil, karena ada kesalahan-kesalahan seperti ini, ya, yaitu bahwa kadang-kadang dituduh kita memberitakan Injil itu dituduh, kamu bagaimana bisa memberitakan Injil dan menganggap agamamu itu yang paling benar, ya, dan kemudian memaksakan seolah-olah bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam kekristenan, di dalam Yesus Kristus. Nah, ini kesalahan pengertian yang pertama, bahwa penginjilan itu bukanlah memaksakan kehendak, saudara. Waktu kita memberitakan Injil, kita bukan memaksakan kehendak kita kepada orang lain, ya. Dan karena apa? Karena beberapa hal yang kita perlu ingat di sini, beberapa prinsip, ya, bahwa apa yang kita katakan waktu kita memberitakan Injil itu, kita mengatakan sesuatu kebenaran, suatu fakta. Tentu mereka akan mengatakan itu adalah faktamu, itu adalah kebenaranmu, tetapi dari sudut pandang firman Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan percaya ini adalah kebenaran firman, ini bukan pendapat saya pribadi. Ini bukan pendapat saya pribadi. Ini adalah kebenaran dari Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam firman-Nya. Karena itu ketika kita memberitakan penginjil, kita hanya, tanda kutip, ya, memberitakan, menyatakan kabar baik atau Injil ini. Jadi kita bukan memaksakan kehendak kita kepada orang lain, karena kita tahu dan percaya di dalam Alkitab juga mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang bisa menjadikan orang itu sadar akan dosanya.
Hanya Tuhan yang bisa membuat orang bertobat dan percaya kepada Kristus. Itulah yang kita baca tadi dalam 1 Korintus pasal 3. Ya, Apolos menyiram, aku menanam. Apolos menyiram, tetapi hanya Allah yang bisa memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam, menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Engkau berapa banyak menyiram, berapa banyak menanam, kalau Allah tidak memberikan pertumbuhan, maka tidak akan bertumbuh benih yang disabur itu. Benih yang sudah disiram itu. Jadi kita harus sadar bahwa tugas kita kalau ada yang menanam, menyiram, di dalam hal ini memberitakan Injil saja, ya, dan kemudian bersandar kepada Tuhan dan hanya percaya dan tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan pertumbuhan atau hasil daripada pemberitaan Injil kita. Memberitakan Injil itu kita tidak bisa membuat orang itu menjadi Kristen bahkan dengan menaruh pisau di lehernya. Percaya nggak kepada Kristus? Taruh pistol di kepalanya. Percaya kepada Kristus, kalau nggak aku bunuh kamu. Kita tidak akan bisa menjadikan dia jadi orang Kristen dengan melakukan itu. Ya, dia mungkin akan bilang oke aku percaya, tapi itu bukan percaya. Itu tidak sungguh-sungguh percaya, itu tidak sungguh-sungguh beriman, tidak sungguh-sungguh bertobat meninggalkan dosa mereka. Tidak ada orang yang bisa membuat dia bertobat dan meninggalkan dosa dan beriman kepada Kristus kecuali Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang bekerja. Tadi dalam pengakuan iman kita tahu tuh ada di dalamnya. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita setia memberitakan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dan percaya bergantung pada Tuhan, dan hanya Tuhan yang bekerja di dalam hati manusia yang berdosa. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang memberi, yang semata-mata hanya Tuhan yang bisa memberikan hidup kepada manusia yang sudah mati di dalam dosa-dosa mereka. Tidak ada seorang pun yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kita tahu, ya, tidak ada yang bisa. Kita sudah jatuh dalam dosa itu, kita hanya bisa mematikan, mungkin bisa, ya, mematikan apapun, ya, binatang, pohon, bunga. Sekarang banyak bunga sekarang sedang bermekaran. Ya, kita petik bunga, kita bisa petik bunga itu. Tapi sudah tempel lagi bunganya di situ, bisa nggak? Nggak ada yang bisa. Bisa supaya dia hidup lagi di situ. Kecuali kita taruh di pot, beberapa hari kemudian baru mati. Memperlama sedikit hidupnya. Ya, saudara sekalian, tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Tuhan sendiri yang memberi kehidupan itu. Yang bisa kita lakukan adalah di dalam kaitan ini kita memberitakan Injil dengan setia, dengan tepat, hidup mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi orang yang berdosa termasuk, dan berdoa kepada mereka, untuk mereka kepada Tuhan, untuk minta Tuhan belas kasihan Tuhan kepada mereka, minta akan belas anugerah Tuhan boleh dicurahkan kepada mereka. Inilah yang pertama. Jadi pemberitaan Injil itu, pemberitaan Injil yang sejati itu tidak bisa dilakukan dengan pemaksaan. Jadi waktu kita memberitakan Injil, kita bukan memaksa orang untuk percaya kepada Kristus. Yang kedua, saudara sekalian, yang secara negatif, pemberitaan Injil itu juga bukanlah personal testimony, bukanlah kesaksian pribadi, kesaksian hidup. Tentu ini bisa menjadi bagian daripada pemberitaan Injil. Ya, ini menjadi bagian, kadang-kadang menjadi pintu masuk yang baik sebenarnya. Waktu kita memberitakan kesaksian, ini seperti ini kan ya, sistem MLM, ya, mulut lewat mulut. Itu lewat mulut. Ngomong-ngomong, kita ngomong bicara tentang apa? Salah satunya adalah kita menyaksikan, saya sendiri sudah makan loh obat ini, gitu ya. Saya sendiri sudah dulu sakit seperti ini, saya makan jadi saya sembuh, ya. Saya sendiri sudah makan vitamin ini, saya lemes sekarang menjadi kuat dan segar sepanjang hari dan sebagainya. Itu adalah tentu kesaksian yang penting ya di dalam kita memberitakan Injil. Kita bisa memberikan kesaksian bagaimana Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memimpin kita, Tuhan sudah menyatakan anugerahnya dan sebagainya. Ya, dan di dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita secara pribadi, itu kesaksian kalau itu memang jujur, kalau itu memang sesuatu yang kita sudah alami sendiri, itu tentu jadi powerful, bukan? Ya, dan apalagi di dalam zaman ini itu sesuatu yang sesuatu yang orang suka sebenarnya, sesuatu orang yang hampir orang tidak akan bisa tolak sepertinya ya. Karena cerita-cerita ini kan cerita aku pribadi, ini kan cerita aku, pengalaman hidupku. Semua orang senang dengar cerita-cerita. Ya, sekarang pasti sedang mengikuti cerita The Queen
Ya, panjang sekali, setiap hari kita nonton The Queen. Ya, begitu banyak dan sesuatu yang memang luar biasa. Ya, sesuatu yang luar biasa. Ya, seluruhnya beritanya tentang The Queen. Itu saya dengar kematian The Queen Elizabeth itu waktu saya berangkat dari rumah hari Jumat lalu. Dia meninggalnya Jumat lalu kan? Jumat lalu, ya, bukan Jumat kemarin tapi Jumat lalu. Yang saya berangkat kira-kira jam 4 pagi dari rumah karena pesawatnya jam 7, ya harus berangkat jam 4 pagi. Berangkat jam 4 pagi, setel radio langsung bicara Queen. Wah mati, meninggal, punya ganti channel seluruh channel bicara tentang The Queen, seluruh channel radio itu. Wah, dan sepanjang lebih dari seminggu ini ya kita terus mendengarkan akan hal itu. Saudara sekalian, personal testimony, ya, dan itu hal-hal yang lain nanti kita bisa memikirkan banyak aspek tentang The Queen itu. Tapi hari ini kita memikirkan bahwa kehidupan pribadi, kesaksian hidup kita itu selalu menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang baik juga kita boleh katakan. Tetapi harus ingat bahwa penginjilan itu tidak boleh berhenti pada personal testimony, pada kesaksian pribadi. Ya, karena kalau berhenti sampai di situ mungkin saja, sangat mungkin kita belum memberitakan Injil. Kita belum sampai memberitakan apa arti kematian Kristus. Apa arti kematian Kristus? Nah, saudara akan lihat di dalam pengalaman saudara ketika saudara mencoba mulai masuk ke situ, kalau bicara tentang personal testimony, orang akan terima dan menarik dan kita juga bicara dengan antusias karena itu yang kita alami. Betul yang kita alami. Tapi waktu bicara masuk ke dalam bagaimana Kristus harus mati demi menebus dosa manusia, dan engkau dan saya adalah orang yang berdosa yang patut dimurkai Allah. Muka orang langsung berubah. Gak bisa terima. Aku orang berdosa, aku orang baik, aku orang lumayan lah. Mungkin gak baik-baik amat, tapi lumayan. Jauh lebih baik dari banyak orang yang lain. Ya. Dan sebagainya. Dan bisa kita tidak masuk ke dalam pemberitaan Injil karena Injil memang akan perang, bertempur. Ketika Injil diberitakan akan bertempur dengan hati manusia yang berdosa, yang tidak menginginkan Tuhan. Roma pasal 1 mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Di dalam natur manusia yang berdosa tanpa anugerah dan belas kasihan Tuhan, orang sangat sulit dan bahkan tidak mungkin menerima Injil itu dari kesadaran akan diri dia sendiri. Ini adalah orang-orang yang sudah mati di dalam dosa. Perlu anugerah Tuhan, perlu belas kasihan Tuhan, perlu Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Dan perlu Injil, melalui Injil yang diberitakan mereka boleh kembali kepada Tuhan. Jadi pemberitaan Injil bukanlah personal testimony. Yang ketiga, saudara sekalian, penginjilan juga bukanlah apologetika, harus dibedakan. Sekali lagi, mirip dengan personal testimony bahwa apologetika itu biasanya menyertai waktu kita memberitakan Injil. Waktu kita mulai memberitakan Injil tentang manusia berdosa, Kristus yang mati untuk menebus manusia berdosa, maka akan muncul pertanyaan. Ya, dan kita harus menjawab. Petrus 3:15 mengatakan, Petrus mengingatkan kita, biarlah kita selalu siap sedia memberi pertanggungan jawaban terhadap iman, pengharapan yang ada pada kita. Ya, kita harus memberi pertanggungan jawab, memberi jawab. Ya, itulah kata apologia, dari situ muncul kata apologetika. Ya, kita menjawab akan pertanyaan-pertanyaan, kesulitan-kesulitan yang ada di dalam manusia. Tetapi saudara sekalian, bedanya dengan penginjilan adalah dengan apologetika mulainya dari pertanyaan orang, mulai dari keberatan orang. Jadi mulainya dari mereka, ya, tetapi penginjilan mulainya adalah God's agenda, ini adalah perintah Tuhan, inilah berita dari Tuhan, dan memulai dari apa yang Tuhan inginkan. Nah, itu bedanya dengan antara penginjilan dengan apologetika. Dan ini kita perlu mengerti, membedakan. Yang terakhir, saudara sekalian, secara negatif yang seringkali menjadi kesulitan kita, pergumulan kita dalam memberitakan Injil adalah kita harus mengerti bahwa penginjilan itu tidak boleh disamakan atau bukanlah hasil dari penginjilan itu. Ya, jadi memberitakan Injil tidak boleh disamakan dengan hasil
atau respons orang terhadap pemberitaan Injil itu. Ya, ini seringkali menjadi kesulitan, bukan susah deh kita, kalau saudara memberitakan Injil, menjadi kesaksian, kalau saudara pernah melakukan itu, maka saudara akan tahu kecil sekali kemungkinannya sebenarnya. Kecil sekali persentasenya orang itu ketika kita memberitakan Injil kemudian menjadi percaya. Ya, secara persentase sangat kecil. Ya, kalau mereka pun akhirnya ada yang berespons secara positif, seringkali sebenarnya bukan kita yang pertama kali memberitakan Injil kepada dia. Dia sebenarnya sudah pernah dengar Injil, mungkin dulu dia pernah ke gereja, pernah di sekolah Kristen, dan kemudian dia kemudian meninggalkan Tuhan, tidak lagi ke gereja, ada kesulitan, ada teman yang mengingatkan, dan sebagainya. Kemudian dalam saat yang susah, kita pas datang di situ. Dalam keadaan sakit, nah seringkali ini yang menjadi tempat yang seringkali orang berespon secara positif, presentasinya itu sangat besar, yaitu penginjilan di rumah sakit. Ya, penginjilan di rumah sakit. Ya, kita juga tidak bisa melakukan itu di sini, ya, di sini. Tetapi di Singapura, di Indonesia, itu bahkan di Indonesia ada kerjasama GRI dengan beberapa rumah sakit. Ya, itu kerjasama membuat MOU bahwa rumah sakit ini akan dikelola oleh GRI untuk memberitakan Injil dan juga untuk caring kepada orang-orang yang sakit. Ya, itu menjadi sesuatu yang sangat baik sebenarnya dilakukan. Dan orang-orang yang di rumah sakit, dalam keadaan sakit, keadaan susah, keadaan apalagi sudah seperti tidak ada pengharapan. Wah, ini wadah yang tepat, ya, wadah yang tepat untuk Injil diberitakan kepada mereka. Ya, ada yang mengatakan, nggak fair kamu memberitakan Injil ke rumah sakit. Orang-orangnya seperti sudah mau siap, memang siap menerima jalan keluar apapun, karena ini jalan keluar secara medis sudah banyak yang mentok. Ya, tapi saya rasa juga sama sekali tidak salah memberitakan Injil, karena memang Tuhan, mereka keadaan sakit, mereka keadaan lemah juga itu di dalam kedaulatan Tuhan. Mereka boleh keadaan ada di situ dan mereka pun perlu memberitakan Injil, perlu menerima akan Injil Yesus Kristus. Seperti penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus yang sudah mau mati, sebentar lagi mati. Kristus memberitakan Injil di situ, bagi kepada dia, dan dia boleh kembali kepada Tuhan. Saudara sekalian, tetapi Injil itu, pemberitaan Injil itu tidak boleh disamakan dengan hasilnya. Ya, kita bukanlah salesman yang ingin menjual sesuatu dan kalau tidak berhasil jual, kemudian kita menjadi kecewa dan marah. Sudah sering ketemu salesman seperti itu? Ya, saya sering sekali ketemu salesman seperti itu. Begitu dia mau jual sesuatu, wah sangat baik sekali. Semuanya positif, senyum-senyum dan sebagainya, sangat ramah dan sebagainya. Tapi begitu kita ngomong-ngomong, kita mulai negatif, kayaknya nggak jadi beli gitu ya. Kayaknya nggak jadi beli, mulai berubah mukanya. Mulai ketus, udah pergi gitu ya. Dia udah mulai pergi saja begitu. Ya, dia udah tahu tidak berhasil gitu, karena dia tujuannya memang menjual sesuatu. Sedangkan kita tidak. Kita bukan mau menjual sesuatu. Kita bukan ingin memanipulasi orang untuk percaya kepada Kristus. Kita sedang memberitakan, nanti kita akan lihat secara positif, kabar yang terbaik, kabar yang benar, kabar yang the greatest news, kabar yang terbaik yang pernah didengar oleh manusia, yang akan mempengaruhi seumur hidup mereka. Kabar yang tentu ini adalah berita firman Injil Yesus Kristus yang memperkenan Tuhan, yang Tuhan inginkan kita memberitakan Injil, tetapi juga ini akan sesuatu yang baik bagi mereka sendiri. Kita memberitakan Injil karena kita mengasihi mereka, supaya mereka tidak masuk ke dalam menerima murka Allah selama-lamanya. Mereka boleh menerima keselamatan, damai sejahtera, kebebasan yang sejati, anugerah Tuhan, belas kasihan daripada Tuhan. Kita menginginkan mereka seperti itu. Tetapi di dalam dunia yang berdosa tentu sekali lagi kekerasan hati manusia dan dosa manusia adalah sesuatu yang dari kekuatan manusia itu sendiri, manusia tidak akan percaya kepada Tuhan berdasarkan mereka sendiri, dengan kekuatan kita, dengan segala apa yang kita kerjakan, manipulasi yang dikerjakan, maka sebenarnya pemberitaan Injil itu tidak sama dengan hasil daripada respons orang daripada pemberitaan Injil itu. John Stott di dalam
di dalam First International Congress on World Evangelization di Lausanne 1974. Dia mengatakan begini, to evangelize does not mean to win converts, but simply to announce the good news, irrespective of results. Ya, memberitakan Injil itu adalah tidak berarti untuk memenangkan orang, mempertobatkan orang percaya kepada Tuhan. Kita tahu itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Tentu Tuhan memakai kita untuk memberitakan Injil. Tetapi kita dipanggil simply hanya memberitakan, memberitakan akan kabar baik bahwa Yesus Kristus telah mati untuk menebus dosa manusia dan tidak tergantung kepada hasilnya. Ini sesuatu yang kita perlu ingat. Jadi waktu kita memberitakan Injil, janganlah kita menjadi kecewa kalau orang-orang yang mendengar Injil yang kita beritakan tidak terima, tidak peduli, tidak mengindahkan dan sebagainya, ya. Dan sebaliknya kalau positif, kalau respons mereka positif, kita juga tahu seperti tadi 1 Korintus 3 mengatakan bahwa ini semata-mata adalah pekerjaan Tuhan karena hanya Tuhan yang bisa memberikan pertumbuhan. Nah, ini dua ekstrim yang kita harus jaga, ya. Satu sisi menjadi depresi, menjadi tertekan sehingga kita udah susah lah, nggak mungkin lah orang kita memberitakan Injil karena kita pikir kita inginnya kita beritakan Injil sekali orang bertobat percaya, wah kita sukacita senang luar biasa. Tidak, Alkitab sudah terus-menerus mengajarkan kepada kita, kebanyakan kita harus expect kebanyakan daripada mereka tidak akan percaya, tidak akan terima. Ya. Tetapi ada domba-domba milik Tuhan di luar sana. Ini adalah milik Tuhan, yang adalah milik Tuhan, yang mereka akan ketika Injil itu datang kepada mereka, ketika mereka mendengar suara Tuhan yang diwakili oleh suara kita, perkataan, karena itulah yang paling penting. Injil yang diberitakan adalah Injil yang sejati, firman Tuhan yang sejati, itu adalah suara Tuhan sendiri, kebenaran dari Tuhan sendiri. Maka mereka, Tuhan Yesus mengatakan, akan mendengar suaraku dan mereka akan datang dan berkumpul menjadi satu kawanan dengan domba-domba yang ada di dalam kawanan ini. Saudara sekalian, kita mengerti ini membawa kita tidak menjadi depresi, takut, dan kemudian tidak mau memberitakan Injil. Atau sisi lain membuat kita rasa hebat, rasa lihat aku berapa berhasilnya aku, karena teknikku, karena apa yang aku sudah belajar, apa yang aku sudah mahir mengatakannya, maka kita menjadi sombong. Kita ingat, biarlah panggilan kita adalah kita boleh setia memberitakan kebenaran itu, dan tentu kita perlu belajar memberitakan dengan sebaik-baiknya, ya, melalui, dan bagaimana tahu, ya, kita sudah agak lama tidak ada training pemberitaan Injil. Nanti mungkin David akan mulai memikirkan itu lagi, ya, untuk boleh kita mengadakan training dengan setia bagaimana memberitakan Injil. Dan tentu ada cara memberitakan Injil yang tidak baik, ya, misalnya memaksa, misalnya memakai manipulasi dan sebagainya, ya. Tetapi juga, dan kita bisa belajar hal-hal, cara-cara yang benar yang sesuai dengan dengan prinsip akan firman Tuhan. Salah satu buku yang baik itu adalah yang dulu kita beberapa tahun yang lalu pernah membahas, itu dari Will Metzger, ya, tentang penginjilan. Memberitakan Injil secara utuh, dari orang secara utuh kepada orang lain juga secara utuh. Ya, tell the whole gospel by the whole person to the whole person. Nah, itu menjadi keutuhan daripada pemberitaan Injil, dan juga dari kita sejujurnya pikiran, hati, pengalaman kita, dan juga boleh mengerti orang lain di dalam pergumulan dia, konteks dia, pikiran dia, keberatan dia, latar belakang dia, dan seterusnya. Nah, itu menjadi sesuatu yang boleh kita belajar bersama-sama. Inilah yang pertama, saudara sekalian. Penginjilan itu bukan apa? Penginjilan itu jadi bukanlah memaksa kehendak, bukanlah sekedar personal testimony, bukanlah apologetika, dan juga penginjilan tidak boleh disamakan dengan hasil daripada penginjilan itu. Yang kedua yang sebenarnya sangat obvious adalah, pertanyaan kedua adalah, who should evangelize? Siapa yang harus memberitakan Injil? Kita tahu, tapi harap kita boleh
pegang ini di dalam hati kita, yang paling dalam setiap kita, bahwa semua orang yang telah menerima anugerah Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Semua orang, dan saya percaya hampir semua, kalau tidak semua yang ada di sini adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Kristus, yang sudah mengerti anugerah keselamatan itu. Kita semua dipanggil oleh Tuhan. Semua kita anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Kristus Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sudah mengingat Matius 28, Tuhan Yesus mengatakan, karena itu pergilah. Pergilah. Dia berkata memang konteksnya kepada murid-muridnya, murid-murid yang hadir saat itu, yang kemudian dituliskan oleh Matius. Karena itu pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu dalam Lukas juga mengatakan akan perintah secara lebih spesifik, pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk di dalam dunia ini. Saudara sekalian, kenapa kita bisa katakan, kenapa kita bisa mengerti ini juga bagi kita hari ini, perkataan Tuhan kepada murid-muridnya yang pertama. Karena janji Tuhan Yesus di dalam kalimat terakhir. Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kenapa Tuhan Yesus perlu menyertai sampai akhir zaman? Sampai hidup mereka saja, kalau perintah ini hanya untuk mereka. Ya. Tuhan menyertai, janjinya itu juga sama seperti kita, kepada kita juga, bahwa dia akan menyertai, memimpin kita, memimpin umatnya. Semua umat Tuhan yang telah ditebus, yang telah mengerti anugerah Tuhan, yang telah mengalami akan keselamatan dari Tuhan, kita dipanggil menjadi saksi daripada Kristus. Saya ajak kita buka satu bagian dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Kisah Rasul pasal 8 di dalam kehidupan gereja mula-mula. Yang saudara dan saya termasuk adalah bagian daripada gereja Tuhan. Kita melihat di sini Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Mungkin Indonesia ayat yang ke-1b ya. Dibagi dua di situ. Mulai ayat 1b. Kisah Para Rasul pasal 8 mulai ayat 1b. Saya bacakan bagi saudara. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Ya, sebelumnya itu Stefanus dibunuh. Ayat ketiga, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ya. Dan kalau sudah nanti ada kesempatan baca lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 juga hal yang sama di dalam cerita bagaimana gereja mula-mula itu terus terjadi. Ini justru secara eksplisit dikatakan yang pergi, yang meninggalkan, tersebar ke segala tempat, meninggalkan Yerusalem itu justru yang bukan rasul. Justru para rasulnya stay di Yerusalem. Justru umat Tuhan yang lain, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, murid-murid Tuhan yang lain, mereka tersebar ke segala tempat Yudea dan Samaria. Dan sambil mereka karena dianiaya, karena ingin dipenjarakan, ditangkap oleh Saulus yang belum bertobat. Mereka pergi meninggalkan tempat mereka dan karena aniaya yang terjadi, dan kemanapun mereka pergi, mereka memberitakan Injil di situ. Ada satu buku mengatakan semakin dibabat, semakin merambat. Itulah gereja Tuhan, itulah anak-anak Tuhan. Ketika kita boleh ketika orang-orang Kristen dimanapun tempatnya, dan khususnya mungkin ketika orang-orang Kristen mengalami aniaya dan tersebar, itu seringkali adalah cara Tuhan yang kita tidak pernah terpikir. Justru cara Tuhan untuk Injil semakin diberitakan adalah anak-anak Tuhan yang dianiaya, mengalami kesulitan, penderitaan. Mereka pergi, lari, meninggalkan tempat aniaya itu. Dan dimanapun mereka pergi, mereka memberitakan Injil. Dibabat, semakin merambat ke segala tempat.
Dan itulah bukan hanya para rasul, bahkan spesifik pasal 8 ini ditegaskan orang-orang gereja Tuhan, umat Tuhan, murid-murid Tuhan yang lain pergi memberitakan Injil. Biarlah kita diingatkan sekali lagi, setiap kita yang sudah ditebus, menerima anugerah Tuhan, kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Ada kutipan yang saya suka kutip, definisi penginjilan adalah a beggar telling another beggar where to find bread. Ya. Seorang tukang minta-minta, seorang pengemis yang kelaparan, yang miskin, dia kemudian mendapatkan roti yang enak, yang banyak, yang gratis. Maka dia dengan secara natural, dia pengemis, dia banyak teman-temannya pengemis yang lain. Maka dia pergi beritakan, ayo teman-temanku, datang ke tempat ini. Datang, ada roti yang baik, roti yang banyak, roti yang gratis. Mari datanglah dan menikmati makanan ini. Tentu problemnya adalah ketika kita aplikasikan dalam hidup kita, ya orang-orang dunia mereka nggak akan terima mereka disebut pengemis. Ya. Kita sadar kita pengemis, kita sadar kita adalah orang yang diselamatkan hanya karena anugerah saja. Mudah-mudahan kita sadar, betul-betul sadar bahwa hanya karena anugerah Tuhan, seperti pemungut cukai yang berdoa kepada Allah, have mercy on me, O Lord, berbelas kasihanlah Tuhan kepadaku, karena aku ini orang berdosa. Harus kesadaran yang dalam tentang itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan orang yang menyadari itu, kesadaran dia orang berdosa, mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan pasti akan mengampuni. Tuhan pasti akan menyatakan belas kasihannya. Tuhan pasti akan memberi keselamatan. Karena kesadaran itu sendiri adalah tanda bahwa Tuhan sudah bekerja. Tanda bahwa Roh Kudus sudah bekerja. Memberi keinsyafan kepada manusia berdosa. Bahwa kita adalah orang yang adalah pengemis. Kita adalah orang yang tidak berdaya. Kita adalah orang yang akan binasa. Orang yang patut dimurkai Allah tanpa anugerahnya. Sehingga kita boleh berseru dan pohon belas kasihan Tuhan. Dan belas kasihan Tuhan itu pasti dinyatakan kepada kita umatnya. Karena itu biarlah kita ingat ketika kita menyadari itu, ketika kita menyadari akan anugerah yang besar itu, maka kita akan seharusnya kita pergi memberitakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kita. Paling sedikit mulai dari keluarga kita. Ya, mulai dari keluarga kita. Keluarga kita di Indonesia, ini kesempatan kita sudah dibuka bordernya. Saya tahu akan akhir tahun dan kita sudah pulang dan sebagainya. Akhir tahun ini akan banyak yang pulang, kemungkinan besar ya sepanjang tahun ini, kalau tidak awal tahun depan. Maka ini kesempatan, ada keluarga-keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, termasuk keluarga saya ada juga yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka menjadi kesempatan salah satu yang justru tentu tidak mudah ya, memberitakan Injil, jangan dikhotbahin ya saudara, dikhotbahin. Orang tua, apalagi saudara, yang sudah tahu kita semuanya tahu gitu ya. Tapi biarlah ada kesempatan tertentu, ambil waktu. Saya akan akhir tahun ini kami akan pulang cukup lama, ya, karena sudah 3 tahun tidak pulang juga. Kami akan pulang sekeluarga selama 6 minggu akhir tahun ini. Ya, 6 minggu tidak ada di Melbourne ini. Dan karena itu perlu waktu, saya rasa perlu waktu juga, ini kesempatan salah satu misi kami datang, ya, untuk boleh ada waktu-waktu tertentu untuk memberitakan Injil kepada keluarga-keluarga, kepada family-family. Ya, tentu dengan caranya, dengan konteksnya yang kita yang paling tahu. Saudara yang paling tahu keluarga saudara. Saudara yang paling tahu keadaan dan bagaimana ngomong dengan mereka. Ya, kita mulai doakan. Ya, kita mulai doakan dan biarlah kita ini menjadi salah satu ketaatan kita kepada Tuhan. Tentu kita ingin keluarga kita, orang tua kita, adik kakak kita, ya, yang supaya mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh percaya kepada Tuhan, keponakan kita dan sebagainya, supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita semua yang telah menerima anugerahnya menjadi saksinya di tengah-tengah akan dunia ini. Kita akan masuk sekarang kepada pertanyaan selanjutnya. Why should we evangelize?
Beberapa tadi sudah disinggung, tapi kita mau fokus pertanyaan ini lebih dalam. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Jawaban yang paling dasar tentu adalah karena ini adalah perintah Tuhan. Ya, yang paling dasar. Ini adalah perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan begitu banyak di dalam Alkitab menjadi ini perintah Tuhan, dan kalau kita taat kepada Tuhan, maka itu adalah hal yang Tuhan inginkan. Ya, hal yang berkenan kepada Tuhan, hal yang memuliakan Dia. Tetapi saya mau kaitkan ini perintah Tuhan ini dengan tujuan ultimate dari kehendak Tuhan, dari kehendak Tuhan dalam segala sesuatu yang Tuhan lakukan, yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi ultimate? Saya waktu pikirkan ini saya rasa menolong kita untuk boleh dorong kita menjadi memberitakan Injil di tengah-tengah akan dunia ini. Jonathan Edwards di dalam salah satu bukunya mengatakan seperti ini. Jonathan Edwards, by the way, itu ya boleh salah satu patron daripada Reform Injili, ya, selain George Whitefield. Jonathan Edwards mengatakan, all that is ever spoken of in the Scripture as an ultimate end of God's works is included in that one phrase, the glory of God. Ya, jadi Jonathan Edwards selalu memikirkan hal yang ultimate, hal yang paling intinya, yang paling menjadi porosnya dari apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang semua yang dikatakan oleh Alkitab yang menjadi tujuan yang ultimate dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan, itu adalah dengan satu kalimat ini, yaitu the glory of God, kemuliaan Allah. Kita tahu itu memang yang dinyatakan Alkitab. Roma 11 ayat 36 salah satu ayat yang terkenal. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Ya, di dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasal 48 itu terus menegaskan semua yang Tuhan lakukan is for my name's sake. Hanya untuk diriku, hanya untuk kemuliaanku. Aku tidak akan memberikan kemuliaan kepada siapapun, kepada apapun juga. Harap saudara boleh mengerti, ya, perkataan Tuhan ini adalah perkataan yang ultimate daripada Tuhan, dan juga sekaligus sesuatu yang ketika kita mentaati ini adalah yang terbaik bagi kita, terbaik bagi umat manusia. Seluruh karya penciptaan Tuhan, seluruh karya penebusan Tuhan, seluruh sejarah manusia, termasuk sejarah gereja, keberadaan kita sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan, memiliki tujuan yang ultimate ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Dan ketika kita melakukan ini, kita masuk ke dalam rencana Tuhan ini, seperti Paulus di dalam hidupnya, dalam hidupku, seumur hidupku, baik aku mati, baik aku hidup, satu hal yang aku inginkan, yaitu aku boleh memuliakan Tuhan. Biarlah Kristus boleh dimuliakan di dalam tubuhku ini. Baik kau makan, baik kau minum, lakukanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Ini tujuan yang ultimate daripada apa yang Tuhan kerjakan. Tapi biarlah kita boleh ingat bahwa tujuan yang ultimate, yang paling puncak daripada Tuhan ini sekaligus adalah panggilan yang penuh kasih kepada kita semua. Kepada semua manusia sebenarnya Tuhan ingin semua manusia memuliakan akan dirinya. Karena Dia menciptakan segala sesuatu untuk kemuliaan dirinya. All heavens declare the glory of God. Ya, seluruh ciptaan itu menyatakan akan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan memanggil kita untuk memuliakan dirinya. Dan ketika manusia taat, manusia akan mengalami hidup yang berkelimpahan sesuai dengan kehendaknya. Manusia akan mengalami shalom yang sejati, damai sejahtera yang penuh, yaitu ketika manusia menyembah Dia memang yang patut disembah, yang layak disembah. Ketika manusia meninggikan Dia, Allah yang satu-satunya yang patut ditinggikan dan dipermuliakan. Ketika kita menghargai Dia, satu-satunya Allah yang patut dihargai di atas segala sesuatu, mengasihi Dia, menghormati Dia. Maka ketika manusia melakukan itu, manusia akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan, hidup yang penuh di dalam Tuhan, di dalam kehendaknya. Di sini kita boleh merefleksikan tentang apa yang terjadi dengan Queen Elizabeth
Sudah pasti saya percaya banyak yang mengikuti, sedikit banyak mengikuti berita ini. Ya, karena setiap hari semua berita tentang hal ini. Ya, dan sampai besok kita akan saya dorong saudara untuk ikut ya, dengar ya, funeral daripada The Queen. Ya, mulai sono pagi, di sini kita pas malam enak, pas jam 7.30, jam 7.45 mulai gitu ya, sampai jam 8 mulai funeralnya. Wah, ini historic moment. Ratusan kepala negara akan datang. Ya, ratusan kepala negara akan datang. Ini jauh lebih besar dari Olimpiade. Miliaran orang di seluruh dunia akan menyaksikan ini. Ya. Dan tentu ada hal yang baik ya dari The Queen ya, banyak hal yang baik dari The Queen, khususnya ketika kita mengerti dia kalau dari apa yang kita baca, dia mungkin sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Billy Graham banyak mempengaruhi dia. Ya, ketika dia mendengar, dan dia mengatakan dalam kalimat-kalimatnya itu, di dalam saat kesulitan, tantangan yang begitu besar itu, firman Tuhan terus membimbing dia. Alkitab membimbing dia dalam saat-saat yang sulit itu. Dan ini mengkagumkan ya, mengkagetkan, saya amazed melihat itu. Orang ngantri berjam-jam untuk melihat peti matinya. Ya, saudara dengar ya, ada yang pertama saya lihat 12 jam, ada yang 18 jam, baca lagi, sekarang ngantrinya harus 22 jam. Ngantrinya 22 jam, berpuluh-puluh kilometer untuk masuk ke situ. 22 jam, artinya di tengah-tengah tidur dulu gitu ya. Tidur dulu pakai selimut, pakai hujan, pakai ponco. 22 jam untuk memberi hormat kepada ratu. Beri hormat. Dan hampir semua yang ditanya ya, mungkin tidak tahu ya, tapi beberapa yang diwawancara segala macam, kita tahu mereka dikata, ngapain kamu puluhan jam ngantri, cuma lihat gitu, ngapain 20 jam ngantri. Wah, jawabannya agumkan sebenarnya. Mereka jawab apa? This is the least that I can do for the Queen. Dikatakan 20 jam mengantri untuk memberi penghormatan yang terakhir. Ini adalah hal yang begitu sedikit yang saya bisa lakukan untuk the Queen, karena dia sudah 70 tahun melayani kami. 70 tahun. Menjadi pemersatu bangsa dan sebagainya. Sebuah orang akan datang, ratusan kepala negara datang, dan tidak boleh ada yang naik mobil pribadi, naik bus. Presiden itu akan naik bus. Tentu ada pengecualian. Joe Biden. Ada pengecualian. Kok bisa, udah tua di Amerika. Datang, nggak bisa, harus pakai The Beast itu mobilnya. Akan tetap pakai The Beast. Tapi kepala negara yang lain, saya percaya termasuk Albanese, ya, termasuk Jacinda Ardern, ya, New Zealand. Mereka naik bus untuk ke funeral, untuk datang ke kebaktian itu. Nggak bisa naik pribadi. Terlalu banyak nih, terlalu agung. Bahkan presiden, perdana menteri dari satu negara yang besar nggak boleh naik mobil pribadi anti peluru. Semua mobil presiden anti peluru, ya. Naik bus datang ke sana. Wah, saudara sekalian, saya waktu banyak aspek yang kita bisa renungkan, tetapi salah satu aspek yang saja kita renungkan adalah yang saya pikir waktu membaca, mendengar itu adalah orang begitu hormat sekali kepada the Queen. Tentu tidak seluruh dunia ya. Ada negara-negara, Kenya itu sangat benci kepada the Queen, Inggris dan sebagainya, karena merasa dijajah dan sebagainya. Tapi for the biggest part, hampir seluruh dunia begitu respect kepada ratu yang sudah 70 tahun melayani mereka dan dengan setia dan sebagainya. Begitu tinggi, kita mulai sadar ya. Kita mulai sadar dari peristiwa ini, mulai sadar manusia itu bisa menghormati orang sedemikian tingginya. Menghormati betul-betul hormat. Ya, sudah berkorban 20 jam ngantri, masih rasa itu sedikit sekali yang saya bisa lakukan.
That is the least that I can do. Tapi bagaimana penghormatan orang kepada Tuhan kita? Pencipta langit dan bumi. Penguasa segala sesuatu dari awal sampai akhir. Dari awal seluruh alam semesta, Dia yang memulai segala sesuatu. In the beginning was God. Dan sampai akhirnya Dia akan mengakhiri segala sesuatu sejarah dalam dunia ini, masuk dalam kekekalan dan akan memelihara umatnya sampai selama-lamanya. Dia yang telah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati bagi kita. Untuk menebus kisah. Anaknya yang tunggal. Dikasih itu. Bagaimana mungkin kita tidak menghormati Dia dan ingin memuliakan Dia. Dan lebih dari itu. Bukan hanya kita memuliakan Dia. Kita tahu bahwa ketika kita dipanggil memuliakan Dia, itu adalah yang terbaik bagi kita. Itu yang terbaik bagi kita, seperti tadi saya katakan, ketika kita meninggikan Dia yang patut ditinggikan, menghargai Dia yang patut dihargai, menyembah Dia yang memang patut disembah, memuliakan Dia yang memang patut dimuliakan. Maka di dalam hidup kita, seperti John Piper katakan, God is most glorified in me when I am most satisfied in Him. Jadi bukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tentu itu adalah ultimate for His glory. Tapi itu tidak bisa dipisahkan dengan apa yang terbaik bagi kita. Ketika kita memuliakan Tuhan, itu kita menemukan kepuasan yang sejati. Hidup yang berkelimpahan. Hidup yang sungguh-sungguh hidup. Yang Tuhan sediakan. Dan rencana Tuhan yang terbaik itu bagi umatnya. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan memuliakan Dia. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita yang terdalam. Ini adalah motivasi kita yang terdalam. Melihat orang-orang di dalam dunia, mereka tidak bersyukur dan menghormati Tuhan. Mereka tidak mengasihi Tuhan yang sepatutnya dikasihi dengan seluruh hati, seluruh jiwa, seluruh kekuatan. Mereka tidak meninggikan akan nama Tuhan. Dan berakibat mereka tidak mengalami kepuasan dan sukacita sejati di dalam Kristus. Itu akibatnya. Segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, sebaliknya itu menghancurkan hidup kita. Segala sesuatu yang tidak meninggikan namanya, itu membuat hidup kita makin sempit, makin kosong, makin merana. Dan ujungnya kehancuran, kerusakan itu berujung pada neraka. Penghakiman di mana di situ mereka terpisah selama-lamanya daripada Tuhan. Inilah saya percaya motivasi kita yang paling dalam, yang paling utama dalam kita memberitakan Injil, yaitu kita memiliki hati yang mengasihi orang berdosa supaya mereka meninggalkan dosa mereka yang menghancurkan hidup mereka, yang melawan Tuhan. Dan menghancurkan hidup mereka juga. Sehingga mereka datang kepada Tuhan, meninggalkan dosa dan datang kepada Kristus. Datang kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Sehingga hidup mereka boleh memuliakan Tuhan. Hidup mereka boleh memuliakan Tuhan juga. Dan menikmati Dia selamanya. Mengalami kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Itulah motivasi kita yang paling dalam. Karena kita ingin nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita ingin mereka juga ikut bersama-sama di dalam kehidupan yang berkelimpahan. Menikmati kepuasan yang sejati di dalam Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan, paling dipermuliakan di dalam hidupku. Yaitu ketika aku paling dipuaskan hidup kita di dalam Dia. Biarlah kita sekali lagi menjadi berjuang bersama-sama sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan yang boleh dengan setia mengingat peringatan seperti ini, peringatan firman Tuhan seperti tadi di awal saya katakan, bukan hanya bagi saudara sekalian tetapi juga bagi saya sendiri. Mendorong, mengingatkan dan kembali fokus pada apa yang Tuhan kehendaki.
Untuk kita boleh menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Beritakan Injilnya, jadi saksinya dengan mengasihi orang-orang yang berdosa. Karena kita ingin memuliakan Dia, dan kita ingin mereka juga memuliakan nama Tuhan. Supaya mereka seperti kita, harap kita juga boleh mengalami dan terus bertumbuh di dalam kepuasan, kesukacitaan, kekuatan yang kita alami di dalam Tuhan, di dalam kehendak-Nya, di dalam rencananya. Inilah motivasi kita, dorongan kita, untuk kita boleh sungguh-sungguh hidup memperkenan Tuhan dan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Tuhan, ampuni kami sebagai satu gereja-Mu yang kadang-kadang bahkan seringkali kami mengabaikan akan panggilan Tuhan hidup kami. Untuk kami boleh memberitakan Injil-Mu, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, Kau telah menebus kami, selamatkan kami, dan menjadikan kami terang dunia, garam dunia. Kami boleh bersinar, kami boleh menggarami dunia yang semakin membusuk ini. Tuhan, tolonglah kami dan pimpinlah kami, masing-masing setiap kami, mulai dari hamba-hamba-Mu, mulai dari pengurus, mulai dari orang-orang yang melayani, dan seluruh jemaat-Mu, baik kebaktian pagi maupun kebaktian siang. Kami boleh bersama-sama menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, ingatkan dan terus pimpin kami, bukan hanya hari ini, bukan hanya minggu ini, tapi sepanjang hidup kami. Sepanjang Kau masih memberikan nafas kepada kami. Biarlah kami dimanapun Tuhan tempatkan, di dalam keadaan apapun, kami boleh menjadi saksi-Mu. Kami boleh menyatakan akan kebenaran-Mu melalui mulut kami, melalui kehidupan kami sebagai juga anak-anak Tuhan yang Kau telah tebus. Pimpin kami juga menjadi gereja yang boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena dengan demikian, orang di dalam dunia ini akan mengetahui bahwa kami adalah murid-Mu. Tuhan, pimpin dan berkati setiap kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.